Satu lagu Sebujur Bangkai Rhoma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Kali ini saya ya setuju aja lah dengan Kiai ya. Setidaknya kalau saya tafsirkan itu mungkin bagi Kiai atau bagi pengikutnya. Di mana mungkin memang lebih suka dakwah-dakwah itu yang model begitu, model ada lagunya atau ada nyanyinya. Yang penting pesannya gitu, religi lah. Apalagi tambah-tambah kebetulan lagu Sebujur Bangkai itu adalah tentang kematian gitu. Kan ada sering kita dengar itu kafa bil mauti wa idon ya. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Jadi memang nasihat terbaik itu ya kita ingat mati. Sebetulnya bukan orang nyanyi tentang kematian ya, tapi tentang mati gitu. Kalau kita ingat kematian itu ya kita akan menjadi orang yang baik. Apalagi kalau merasa sudah tidak lama lagi akan mati. Narapidana itu kan bertobat karena apalagi yang hukuman mati ya, karena dia tahu atau sudah lebih keyakin akan mati sebentar lagi gitu. Kita juga begitu mestinya ya. Dan kalau satu lagu 70, mungkin kalau dua lagu 140. Apalagi misalnya ceramah Habibnya yang ngawur-ngawur ya. Yang ceramah asal-asalan kan ada juga dari habaib itu. Yang muda-muda itu, yang keliru-keliru ya. Ada benernya juga Kiai ini. Tapi kalau misalnya dipukul rata 70 habaib itu yang alim-alim, ya lagi-lagi tergantung selera Pak. Kalau Kiai lebih suka dangdutan, lebih suka yang ada musiknya, atau lebih suka puisi-puisi saja gitu. Lagu itu kan merangkai kata yang indah gitu. Ya silahkan lah ya. Toh sama-sama bermanfaat kan. Jadi lebih bermanfaat itu kan sama-sama ada manfaatnya toh. Cuma mungkin bagi Kiai kalau ada gendangnya itu lebih bermanfaat gitu. Atau mungkin lebih familiar lah dengan kita. Mungkin udah bosan dengar ceramah gitu. Jadi lain kali Kiai ya harus coba pakai gaya Pak Haji gitu. Bagaimana membuat ceramah itu jangan teriak-teriak kayak gini lagi. Bisa jadi juga sudah nggak manfaat kan, yang lebih manfaat yang punya Bang Haji itu ya mungkin bisa lah berpikir bagaimana caranya mengemas ceramah itu. Alawi Batal kan ada itu lagu-lagunya itu, mungkin itu lebih bermanfaat mungkin ya, siapa yang tahu. Kadang-kadang kan kita tidak perlu terlalu tidak setuju dengan apa-apa yang seperti ini ya, semacam ini ya sama misalnya ada kita orang sudah tua ya, terus ada anak kecil bicara ini itu, ngapain sih kita nggak setuju? Ya udahlah setuju aja lah. Oh jadi menurut kamu Honda Beat Carbo itu lebih mahal dari Ducati? Ya boleh nggak apa-apa. Misalnya ya kan nggak ada masalah juga. Apakah ini salah secara syariat? Ya syariat itu nggak serampangan menghukumi. Ya yang kamu bandingkan apa gitu. Lagu Bang Haji dibandingkan dengan 70 ceramah habaib. Ya, yang 70 ceramah yang mana saja. Kan begitu kalau kita mau telaah gitu. Tapi ya untuk apa juga? Saya tidak nolak juga. Ya oke saya setuju bahkan. Tapi dengan catatannya tadi itu. Ceramah nyanyinya Bang Haji pesannya itu tentang mengingat kematian gitu kan. Apalagi dibawakan dengan bahasa yang mungkin tidak seram, padahal isinya itu kan sangat seram, mungkin begitu. Artinya bahasa-bahasa yang ini mungkin oleh orang-orang yang mungkin lupa dengan kematian, orang hobi dengar musik terus mendengar lagu itu langsung tertanam di hatinya gitu. Sementara kalau pengajian habaib itu kalau orang sudah modalnya tidak suka pengajian kan tidak mau, apa sih pengajian terus. Nah, tapi punya Bang Haji ini ada lagu yang isinya sebetulnya adalah nasihat, apalagi tentang kematian gitu. Bagus lah itu ya. Banyak lagu-lagu Bang Haji itu tentang narkoba, miras, tentang judi, yang begitu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Ya walaupun mau nambah tidak 70, 75 atau 80 boleh-boleh lah, nggak ada persoalan itu ya. Toh sama-sama ada manfaatnya. Walaupun mungkin oleh Kiai dianggapnya lebih bermanfaat. Ya gitu-gitu aja sih, terus mau ditanggapi apa? Kadang-kadang ada yang berpikir kok tanggapan saya sekarang itu receh-receh.
Ya kita Pak kalau mau beli rokok 2 batang kan memang receh duitnya Pak. Ya kan nggak apa-apa. Rokok 1 batang kan 2.000, 2.500. Oh sekarang sudah tidak boleh katanya beli batangan ya. Jadi kita itu sebetulnya menyesuaikan saja. Kalau yang ditanggapi begini apa yang mau kita sampaikan gitu. Tapi ngapain ditanggapi? Ya saya mau. Kan kita bebas. Kemat batalin nasab aja suka-suka kok. Masa kita cuma nanggapi nggak boleh. Jadi nggak usah komplain-komplain lah ya. Nikmati saja, nikmati saja. Kenapa konten saya tidak terlalu serius lah. Tidak ada video bahkan ya. Bahkan jangan-jangan saya mungkin membuatnya entah sedang mungkin tidur-tiduran ya. Tetapi karena yang saya bicarakan, yang saya tanggapi ya begitu-begitu aja. Saya takutnya masuk dolim kalau terlalu serius gitu. Kenapa? Karena dolim itu katanya ya menempatkan sesuatu bukan di tempatnya. Tanggapan terlalu serius untuk hal yang tidak serius kan dolim namanya. Ya, tidak cocok lah atau tidak sesuai lah ya. Kalau dalam bahasa itu kan disebut kalam yang baligh atau yang mencapai puncak kesempurnaan itu kalau tibakuhu li muqtadol hal. Ketika sesuai. Ya. Kalau membicarakan hal yang tidak serius, kita ya tidak serius juga, santai gitu kan. Ya orang sedang ngebandingin lagu dengan ceramah, di mana seriusnya sih? Ya. Kan gak ada arah-arah ke ilmu-ilmu itu. Makanya kita tidak perlu bicara ilmu. Yang penting saya sepakat saja. Gak ada persoalan dengan itu ya. Jadi silakan Bang Haji mungkin terus bikin lagu, terus Kiai Mat terus narasikan itu biar orang gak usah dengerin ceramah Habib lah. Mending dengerin lagunya Pak Haji. Ya. Atau mungkin itu yang 70 itu hanya Balawi semua. Kalau dengan Kiai Nusantara mungkin enggak ya. Mungkin bisa turun 30 atau mungkin 70 lagu Bang Haji kalah manfaatnya dengan satu ceramah. Ini kan sebetulnya subjektif saja, tergantung kita ya. Ada orang yang kadang ngerasa bosan denger ceramah terus. Yang dibicarain kematian, terus yang dibicarakan surga, neraka, ini itu. Serem gitu. Mending denger lagu. Kebetulan yang didengar lagunya itu sama dengan anak kecil ya. Yang tidak mau minum obat karena pahit, lalu oleh ibunya obat itu ditaruh di dalam permen lalu ditelan. Atau ada anak kecil itu yang lagi ramai itu, dia kan tidak mau kalau minum obat, tapi dia suka minuman yang misalnya jus alpukat atau minuman es apa itu yang ada hitam-hitam kayak tai kambing itu apa namanya ya? Ada apa saya jadi lupa ya. Adalah hitam-hitamnya itu. Apa ya namanya itu ya. Maka di penampilan di depan si anak ini seolah-olah itu boba ingat saya. Es boba gitu. Tapi ternyata selangnya diarahkan keluar di mana itu botol kecil isinya jamu, dihisap sama anak kecil itu. Dihirup disedot, pikir dia nyedot boba. Tapi ternyata yang disedot itu malah jamu dan dia nggak merasa, dia ngerasa minum boba tetap. Apa hasilnya? Ya dia sehat ya. Terbalik daripada minum boba itu. Artinya orang denger musik mungkin pikir hidup ini happy lah kita denger musik. Ternyata musiknya itu isinya nasihat, tiba-tiba terdiam. Iya juga ya kalau mati jadi sebujur bangkai ya. Iya juga ya kan begitu ya. Masuk akal lah ya. Allahumma hadina hada sabil.